Ayo saya kenalin, ini adalah Asus ZenBook A14 UX 3407, laptop ayat ringan di dunia yang harganya bahkan nggak sampai 20 juta, bahkan nggak sampai 15 juta, tapi rasanya kayak pakai laptop dummy saking ringannya. Yap, ini adalah laptop beneran kayak mainan ya, kayak laptop dummy. Kenapa? Karena laptop ini si ZenBook A14 UX 3407 QE punya bobot yang hanya di 890-an graman aja. Jadi laptop ini sebagai salah satu laptop Copilot Plus PC paling ringan di dunia untuk saat ini. Nggak tahu nih, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan bisa jadi tergantikan. Beran kayak laptop dummy ini, kalau lo ada waktu ke store Asus gitu kan, tanya terus pegang-pegang laptop ini. Tapi jangan pegang mbak-mbaknya ya. Intinya rasain bobotnya, bodinya gitu kan, beran kayak mainan. Atau main deh ke studio kita yang ada di Haji Nawawi sini ya, dekat Pondok Indah gitu kan. Mau pegang silahkan, nyobain silahkan, mumpung laptopnya ada di studio kita. Nah, salah satu faktor yang bikin ringannya itu adalah penggunaan material full seraluminium di sekujur bodinya ini. Ingat, full ya, nggak cuma sekedar setengah-setengah kayak ZenBook S14 yang pernah kita review kemarin. Nah, kalau dia itu pakai material seraluminium tuh cuma di bagian back covernya aja. Itu aja udah bikin laptopnya cuma punya bobot di 1,2 kg. Nah, ini full. Jadi kebayangkan ringannya tuh kayak gimana? Buat yang belum tahu, material seraluminium itu adalah sebuah material yang singkatnya itu kombinasi antara seramik khusus sama aluminium yang akhirnya ngasilin sebuah material yang 3 kali lebih kuat tapi 3 kali lebih ringan daripada material laptop pada umumnya. By the way, laptop ini datang dengan 2 warna utama, yaitu Iceland Grey kayak yang kita review ini, sama Zabriskie Beige. Nah, itu dia intinya ya. Itu intinya warnanya tuh kayak warna pasir pantai gitu, dan cakep sih yang itu, cakep juga ternyata gitu kan. Dan meskipun kayak mainan, laptop ini kecil-kecil udah military grade standar STD 810H. Jadi udah lolos uji vibration test, shock test, altitude test, dan kawan-kawannya. Jadi nggak usah khawatir soal durability laptop ini ya, walaupun laptop ini tipis, ringan, dan ya kayak bocil gitu kan, kecil-kecil cabai rawit gitu kan. Gua beneran suka sama looks laptop ini yang tampil beda, fresh, elegan dibanding ZenBook pada umumnya. Ditambah lagi laptop ini ketipisannya itu ada di 1,34 cm doang. Ini laptop juga pakai hinge yang namanya Easy Lift Hinge. Lihat, dibuka satu tangan tanpa tenaga, ini gampang banget. Bukannya enteng tapi tetap kokoh. Lihat kan? Laptop ini dilengkapi layar 14 inch yang cakep banget secara coloring meskipun masih IPS 100% sRGB yang udah dilapisi anti glare display, TÜV Rheinland certified dengan resolusi Full HD Plus alias 1920x1200 atau orang biasa kenal WUXGA ya. Dan meskipun belum OLED, sekali lagi gua mention ya, tingkat kenyamanan ini di mata gua yang sering pakai laptop OLED ini tuh udah sangat bisa diterima. Dipakai kerja berjam-jam, nonton Netflix kan udah kerasa nyaman dan tanpa masalah. Speakernya juga udah bagus. Ini tuh sebuah laptop tipis yang speakernya ya perlu gua apresiasi sih jujur ya. Apalagi ada dukungan Snapdragon Sound ya, yang bikin kalau misalnya kita pakai headset yang mendukung Snapdragon Sound itu tuh suara video, film itu tuh kerasa lebih imersif, kerasa nyata gitu loh. Soal keyboard juga ya ZenBook gitu ya, walaupun bukan yang kelas puluhan juta ya, yang namanya ZenBook ya nyaman banget dengan feeling ngetik yang ringan tapi tetap lumayan berasa klik tactile-nya. Touchpadnya pun menarik meskipun bukan yang pertama. Asus kasih laptop ini smart gesture yang bikin kita bisa bernavigasi lebih jauh dari 1-2 sentuhan doang di touchpadnya. Port laptop ini juga meskipun tipis banget, ini lengkap. Ada 2 USB 4 di sisi kiri yang juga dipakai buat charging. Terus combo audio jack 3,5 mm, dan di kanan ada USB-A 3.2 Gen 2 10 Gbps. Jadi ya nggak perlu pasang USB hub lagi nih kayak si Anu R. Mantap, RR. Sekarang kita ngomongin performa yang kini pakai Snapdragon X series. Yang ada di laptop ini bukan versi Elite maupun yang Plus, tapi Snapdragon X aja, alias versi yang paling rendahnya. Konfigurasinya 8 core 8 thread, nggak ada SMT-an kayak kubu biru ataupun merah di X86. Mereka kan biasanya ada SMT tuh, jadi 1 core bisa 2 thread gitu kan.
Nah, boost clocknya up to 2,97 GHz paling tinggi dan kapabilitas AI-nya up to 45 TOPS. Laptop ini kan emang dirancang untuk maksimalin fungsi AI on device ya. Maka dari itu laptop ini dibekali RAM yang super kenceng LPDDR5X 8533 MHz. SSD yang pakai Gen 4 pastinya 512 GB dengan speed up to 6900 Mbps untuk rate-nya, dan punya baterai yang sebenarnya kecil ini laptop, cuma 48 Wh doang. Tapi ternyata daya tahan baterainya di skenario modern office up to 16 jam dan di kondisi idle up to 19 jam. Itu gila. Cuma 48 Wh tapi bisa dipakai seharian, bahkan 2 hari mungkin kalau baik kerja doang laptop itu kan. Chargernya pun mantap, multifungsi, bawaannya dikasih charger 65 watt Type C yang bisa dipakai nggak hanya buat laptop tapi juga HP juga karena dia Type C gitu kan, dan fast charging. Ini good banget, jadi satu charger bisa buat beberapa device. Dan karena dia udah super fast charging, lo ngecas laptop ini dari 0 ke 60% itu cuma butuh waktu sekitar 49 sampai 51 menit dari tes yang udah kita jalanin. Cepet banget kan? Dengan ngecas nggak sampai 2 jam lu bisa pakai laptop ini seharian tanpa jeda. Mantap. Nah, potensi dari platform Qualcomm Snapdragon X Series-nya ini sebenarnya ini terbilang cukup bagus ya kalau kita cek dari Geekbench 6. Software pengujian CPU yang sifatnya tuh cross platform ya. Jadi bisa di-compare satu sama lain tuh. Laptop ini dapetin angka multicore di sekitar 10 ribuan poin atau selevel sama CPU AMD Ryzen i9 365, termasuk single core yang juga ada di sekitar 2000-an poin. Begitupun di CNMS 2024, single core-nya ada di angka 90 sampai 100-an poin serta multicore-nya ada di angka 560-an poin. Kalau di aplikasi creation gimana? Dari mulai Premiere Pro sampai CapCut ini tuh bisa sebenarnya, tapi masih jalan dengan skenario emulasi ya. Dan ketika playback video ya kerasa aman, cuma kadang aja nih, kadang ada force close tiba-tiba di beberapa waktu gitu loh. Jadi potensinya sebenarnya ada bagus, cuman kan software yang belum jalan native gitu kan, itu yang jadi PR. Kalau aja ini tuh dari sisi emulasinya tuh bagus gitu kan, gue yakin ARM di Windows ya bakal head to head banget sama Intel maupun AMD as a kompetitornya. Lihat kan tadi di CNBC 2024 sama Geekbench 6 yang bisa dibilang emang udah optimize, udah native gitu kan, bisa gitu loh, skornya tuh head to head sama si AMD Ryzen 9 365 gitu loh. Terus kalau misalkan buat game gimana? Ya sebenarnya untuk beberapa game emang udah bisa jalan native ya, tapi sebagian besar game yang bisa dibilang populer gitu ya, itu masih jalan emulasi doang, dan emulasinya kebetulan gitu kan. Kebetulan belum maksimal, jadi ya FPS yang bisa kalian dapetin di beberapa game AAA yang terkenal begini. Sementara untuk game yang udah jalan native itu ya udah bisa 100 FPS ke atas, kayak Rocket League itu udah aman, lancar banget laptop ini. Terus Genshin Impact, terus PUBG itu udah bener-bener lancar di laptop satu ini. Dan saat dipakai game kayak Rocket League gitu kan, ini panasnya mulai berasa nih di sini gitu kan. Sementara untuk pengguna normal kayak pas gua uji Cinebench gitu kan, itu aman banget. Kerasa agak panasnya itu spesifik bener-bener pas kita main laptop ini untuk ngegame gitu kan. Oh ya, sedikit gua mau mention satu hal yang mungkin jadi salah satu tombak alias keunggulan utama dari laptop-laptop yang baik Qualcomm Snapdragon X Series, yakni kamera ataupun webcam. Karena si SoC-nya ini punya image processing khusus untuk kebutuhan webcamnya, maka dari itu kualitas webcam dari laptop Copilot Plus PC yang base-nya pakai platform Qualcomm ini, ZenBook ini ya, kita omongin sekarang gitu kan. Kualitas kameranya terbilang lebih baik dibanding laptop lain yang pakai platform X86. Adanya NPU Qualcomm Hexagon laptop ini pun ngebantu banget buat maksimalin Microsoft Studio Effect di webcamnya ini. Pokoknya bagus lah istilahnya, nice ini. Selain Microsoft Studio Effect, laptop ini juga bisa dimaksimalin kalau misal kalian manfaatin AI-nya untuk kebutuhan lain, macam image generator di Paint gitu kan, atau bahkan Copilot Plus. Meskipun ya sejauh ini Copilot yang running masih cloud based ya, belum fully offline. Cuman intinya saat Copilotnya ready untuk offline base gitu kan, ya laptop ini udah siap, nggak perlu ribet lagi untuk upgrade laptopnya lagi gitu kan. Ketika kalian punya laptop ini. Terus apakah laptop ini udah jadi sesuatu yang perfect banget Asus hadirin di awal tahun 2025? Buat gua, tanpa memandang AI-nya dulu ya, dengan ringannya laptop ini yang cuma 890-an graman doang, tapi dengan military grade standar, looks-nya juga fresh banget, pakai material premium, seraluminium, serta udah punya daya tahan baterai sampai belasan jam. Buat gua ini barang terlihat jadi sesuatu yang sangat menarik ya.
Sisi lain, gue jujur belum bisa kasih gelar laptop AI Copilot PC terbaik kepada brand manapun termasuk ini. Meskipun laptop ini ya kasih experience AI yang cukup seamless ya, termasuk di software macam StoryCube, software ataupun aplikasi macam galeri di handphone yang base ini untuk organisir video, foto, audio, bahkan biar si penataan file di laptop ini biar lebih rapi. Jadi itu simple sebenarnya gitu kan. Softwarenya simple, aplikasinya simple, tapi buat gua sebagai content creator yang biasa ada foto banyak, video banyak gitu kan, ini ngebantu banget untuk bisa lebih rapih gitu, lebih ketata kayak gitu. Dan kalau ditanya laptop mana yang lebih gua percayai yang udah bawa embel-embel AI atau Copilot Plus, untuk gua saat ini ya salah satunya brand laptop ini. Dari hasil pengujian, experience, dan ngerasain langsung laptop ini selama 1 mingguan untuk penggunaan harian, gua ngerasa cukup puas ya sama laptop ini dengan banyak kelebihan dan fiturnya tadi. Apalagi harga yang ditawarkan cuma 14,9 jutaan aja pas gua cek terakhir di Tokopedia. Bahkan ada yang jual lebih murah. Dan terakhir, orang yang cocok buat beli laptop ini siapa sih sebenarnya? Yang pertama, early adapter yang ingin selalu jadi yang pertama untuk cobain teknologi baru dan siap untuk transisi dari platform yang udah ada ataupun udah eksis sebelumnya ke platform yang baru. Kedua, untuk orang yang emang kebutuhannya general banget, nggak spesifik, yang kadang butuh support ke software yang spesifik juga gitu kan. Misal orang kantor yang emang lebih ke productivity aja kebutuhannya gitu kan. Lu sering naik KRL, sering naik kendaraan umum, pokoknya sering gendong laptop gitu loh, di tas gitu kan. Ini bakal cocok banget karena ringan, cuma 899 gram doang. Tapi dengan build quality yang bisa dipertanggungjawabkan juga gitu kan, karena dia udah military grade standar. Buat gamers gimana? Ya nggak cocok gitu kan. Selain karena emang banyak game yang belum support secara native gitu kan. Walaupun ada beberapa game yang juga udah support juga, kayak misalkan kayak Rocket League itu udah jalan native tuh di laptop ini. Intinya kalau misalnya mau gaming gitu kan, ya beli TAF aja, kalau nggak ROG gitu kan. Content creator gimana bang? Jujur ya untuk saat ini belum kali ya. Kecuali emang kalian content creator yang emang ngeditnya tuh lebih banyak dari HP gitu kan. Terus laptop tuh lebih ke dipakai untuk preview konten doang, atau untuk edit foto doang gitu kan. Ya bisa aja pakai ini laptop. Dan kalau emang udah nyaman di situ, ini laptop bakal enak kok dipakai. Begitu teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu konten kali ini ya. Buat yang mau request, coba kita compare sama laptop lain gitu kan yang pakai Snapdragon X juga. Coba ketik aja requestannya di kolom komentar ya. Semoga bisa bermanfaat konten kali ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus Pensil.com agar dapat melihat perkembangan teknologi di bidang laptop, PC, HP, dan kawan-kawannya. Join Discord server karena kita masih ada giveaway. Follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.